Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ya zumratal muta'allimun usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saudaraku, Bapak Ibu-ibu jamaah Masjid Majurun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menghadiri kajian rutin kita, dan ini merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, maka patut kita syukuri. Semoga dengan nikmat yang telah Allah berikan pada kita ini menjadikan kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kenikmatan yang Allah berikan pada kita ini, baik nikmat yang secara langsung kita rasakan maupun nikmat yang tidak secara langsung kita rasakan, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan waktu luang, yang mana dengan itu semua menjadikan kita semakin tawadhu, rendah hati. Artinya apa? Bahwasanya dengan kenikmatan yang Allah berikan pada kita, sehingga menjadikan kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan disebabkan hebatnya kita dalam takwa, bukan pula disebabkan hebatnya kita dalam iman, tetapi karena hebatnya Allah menolong orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau kita lihat dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami. Iyyaka na'budu apa? Hanya kepadamulah kami menyembah, atau hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Di situ disebutkan kata, mengapa kata atau kalimat meminta pertolongan disebutkan setelah kata beribadah. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, karena segala suatu peribadahan yang bisa kita laksanakan, dan itu nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita, itu tidak bisa kita selenggarakan kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita doakan semoga saudara-saudara kita, teman-teman kita yang pada malam hari ini belum bisa menghadiri kajian rutin ini, semoga Allah mudahkan segala urusannya. Kalaupun diuji dengan kondisi fisik yang sakit, semoga Allah jadikan rasa sakitnya itu sebagai pengukur dosanya, dan semoga diangkat segala penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengamalkan sunnahnya. Dan kita selalu berdoa semoga dalam kehidupan kita ini kita diberi kekuatan, keistiqomahan untuk menjalankan segala sesuatu yang telah Nabi ajarkan pada kita, dan semoga kelak kita dikumpulkan bersama orang-orang mencintai dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencintai Nabi Muhammad itu bukan hanya sekedar menjadikan kita fasih dalam bersolawat ya, tapi mencintai Nabi Muhammad itu bagaimana kita sebisa mungkin melaksanakan segala sesuatu yang telah
Nabi ajarkan pada kita. Satu sisi seperti itu, sisi lainnya bagaimana reaksi kita, sikap kita ketika ajarannya itu ditinggalkan oleh sebagian besar umat manusia. Bagaimana sikap kita, marahnya kita ketika sumber ajaran kita ini, ketika sumber ajaran Nabi Muhammad SAW ini dilecehkan atau dihinakan oleh sebagian umat manusia. Itu adalah disebut dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini tema kita adalah masuk surga bersama keluarga. Kelihatannya bucin ini ya. Tapi ini permintaan ya. Masuk surga bersama keluarga. Yang dimaksud keluarga ini ya ada hubungan darah atau garis keturunan. Ya. Jadi ya gak apa-apa kalau bucin ya. Insya Allah kesempatan berikutnya kita akan membahas masuk surga bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang beriman. Itu nanti, yang penting yang ini nih, permintaan ini, masuk surga bersama keluarga. Ya. Nah, karena ini nanti kita akan dalilnya dalam kajian ini, mungkin saya lebih banyak mengambilnya dari Al-Quran. Jadi saya minta teman-teman di sini juga membuka Al-Quran ya. Jadi kalau di belakang itu di meja itu ada Al-Quran, itu bisa diambil, itu ada terjemahnya. Di sana itu juga ada Al-Quran itu, Al-Quran yang besar itu. Nah itu juga bisa diambil, ada terjemahnya. Jadi sedikit-sedikit kita belajar Al-Quran, belajar sedikit kosakata tentang bahasa Arab ya. Kalaupun yang ada HP Android, bisa juga dibuka aplikasi Al-Quran. Ya, Insya Allah ada terjemahnya ya Kang ya. Ada di sana di belakang. Kalau kurang itu di belakang itu masih ada. Saya nggak akan menyuruh teman-teman untuk membaca, enggak, cuma untuk membuka aja. Jadi jangan takut untuk saya suruh membaca, hanya untuk membuka. Jadi tema kita tadi apa? Masuk surga bersama keluarga. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk ibu-ibu mungkin juga bisa membuka Al-Qurannya. Di antara penyempurna nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada orang-orang beriman, ini nikmat di akhirat ya, itu dimasukkan surga, dan di dalam surga itu mereka bersama orang-orang yang dicintainya. Paham ya? Maksudnya orang-orang yang dicintainya ini dari keluarganya ya, yang ada hubungan darah. Jadi senikmat-nikmatnya surga dengan segala karunia yang telah Allah limpahkan ya kepada ahlinya, maka nikmat itu terasa kurang jika kita tidak bersama dengan keluarga besar kita. Paham ya? Nah, dalilnya apa? Nah, ini saya kasih tahu dalilnya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf, bisa dibuka surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf ini surat yang ke-43. Sudah ayat yang ke-70. Tapi nanti kita akan membahas mulai dari ayat 67. Ini bukti bahwasannya kenikmatan yang Allah berikan di surga kelak semakin sempurna bila kita bisa berkumpul dengan keluarga yang kita sayangi. Sudah ketemu? Sudah kan? Nah, halaman 494. Insya Allah halamannya sama ini. Surat yang ke-43 ayat 70. Di dalam ayat 70 Allah berfirman, udkhulu al-jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Itu kalau sudah ada terjemahnya bisa dibaca. Masuklah kalian ke dalam surga bersama azwajukum, pasangan-pasangan kalian. Kalau kita bapak berarti bersama istri-istri kalian, ya kan? Kalau ibu-ibu berarti bersama suami kalian. Suami kalian ya, bukan suami-suami kalian. Kalau bapak istri-istri kalian. Tuhbarun artinya kalian
akan digembirakan, kalian akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masuk surga. Nah, ini dalil bahwasannya kita itu nanti di akhirat kelak berada di surga, maka kesempurnaan itu ketika kita berkumpul bersama pasangan kita. Dalilnya jelas ya, jadi nggak ngarang ya saya ya. Tapi apa penyebab kita dengan pasangan kita bisa masuk ke dalam surga? Jadi kalau kita lihat dalam surat dalam ayat suci Al-Quran itu pasti sebelum menyebutkan masuk surga pasti ada amalan-amalan yang harus kita kerjakan. Sebelumnya pasti dikasih tahu, nggak langsung kamu nanti masuk surga, nggak langsung seperti itu aslinya. Pasti didahului dengan apa namanya sebab ya. Nah, itu bisa dilihat pada ayat sebelumnya, ayat 67 itu. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Sudah ketemu. Jadi sahabat karib, al-akhilla itu teman karib, sahabat karib pada waktu itu di akhirat itu satu sama lain itu saling bermusuhan. Kecuali siapa? Orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa, kalau yang bertakwa ini pasangan suami istri, nanti masuknya itu langsung ke ayat 70. Paham ya? Nah, jadi sahabat karib itu ada 3. Oh, kalau bisa kita yang mutakin tadi. Jadi mutakin ini antara satu yang lainnya itu sama-sama beriman sehingga dimasukkan surga. Dalam satu tafsirnya sahabat karib ini yaitu tadi pasangan-pasangan kita tadi itu, ya kan, saking akrabnya. Dalam riwayat ya nggak ada hubungan darah, tapi saking akrabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat karib itu antara yang satu kafir, yang satunya juga kafir. Nah, yang satu kafir, yang satunya juga kafir, meskipun di dunia ini bersahabat, tapi nanti kalau di akhirat mereka saling bermusuhan. Paham gak? Nah, kalau kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah, ittabaru alladzina tubi'u minalladzina taba'u baru awul adaba watakot bimul asbab. Jadi di hari ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dengan orang yang mengikuti, kemudian mereka melihat azab di depan mata mereka. Itu Al-Baqarah 166 nggak salah. Watakot bimul asbab, ini yang perlu kita garis bawahi. Kemudian hubungan mereka di dunia ketika itu dekat, ya, mereka menjadi terputus. Jadi di dunia dekat, kemudian di akhirat terputus. Bukan hanya terputus. Kalau ayat selanjutnya, walau waqolal ladzina taba'u law anna lana karrotan, ya kan. Kalau saat yang mengikuti tadi mengatakan seandainya kita dikembalikan ke dunia, kami pasti berlepas diri atau kami tidak akan berteman dengan kamu, gitu kan. Sebagaimana kamu berlepas diri. Jadi ini saling berantem gitu. Ya. Paham ya? Saling berantem. Teman dekat loh di dunia. Bahkan dalam surat Ibrahim ayat 21-22 dikatakan jatuhkanlah teman itu bukan hanya dari kalangan minal insi, dari jenis manusia, tapi juga dari jenis jin, yang setan itu. Di situ ketika di akhirat dikatakan sesungguhnya Allah itu telah mengajak kamu untuk mengikuti jalan yang benar. Terus wa'atukum fa'akhlaftukum. Kemudian saya juga memberikan janji kepadamu tapi saya ingkari, kan gitu setan itu. Kan soalnya waktu di dunia itu kholil, mereka berteman, ya kan? Ad-dinu almar'u ma'adini kholilihi. Agama seseorang itu tergantung temannya. Nah, ini temannya setan. Nah, di akhirat mereka sering bermusuhan. Bahkan, ya Allah, jadikanlah ini orang ini karena pemimpin kami ikuti ini, mereka adabnya 2 kali, kan seperti itu. Nah, saling bermusuhan. Itu yang pertama. Kategori yang kedua, pertemanan antara 2 orang, yang satu mukmin, yang satu kafir. Nah, ini tolong jangan disalahpahami. Kita nggak apa-apa dalam seperti ini. Tapi dalam bingkai dakwah, ya, dakwah itu bahasa simpelnya karena kita menyuruh lain agar mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dakwah ini adalah kewajiban setiap Muslim. An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbik, gitu ya. Serulah, dakwahilah
manusia kepada jalan Tuhanmu yang lurus itu. Artinya apa? Ketika kita dalam niatnya berdakwah, maka persahabatan dengan orang kafir pun nggak masalah. Selama kita bisa mewarnainya. Satu. Kedua, selama orang kafir itu membantu dakwah kita. Paham sih? Sebagaimana paman Nabi Abu Thalib, bagaimana membantu dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kategori persahabatan yang kedua ini, di akhirat mereka nggak saling bermusuhan. Tetapi yang terjadi apa? Teman yang kafir ini tadi menyesal. Ya, kenapa kok nggak mengikuti temannya yang beriman? Bahkan ketika di dalam neraka, wanada ashabun nari ashabal jannah an afidhu, dan ashabun nar itu penghuni neraka, kan? Atau teman lah. Teman yang ada di neraka itu memanggil teman mereka yang ada di surga. Agar apa? Supaya mereka melimpahkan air dari surga ke dalam neraka. Mimma razaqakumullah, atau kalau rozak atau rizki yang Allah berikan. Rizki di situ diterjemahkan dengan kata makanan. Wa qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Kemudian teman-teman mereka yang di surga ini berkata kepada teman mereka yang di neraka, ya, sesungguhnya Allah mengharamkan dua itu, minuman dan makanan tadi diberikan kepada orang-orang yang kafir. Ngaten guys. Apa dalilnya kita boleh berteman dengan orang kafir ini? Dalam surat Al-Furqan, wa qadimna mimma amilu min amalin faja'alnu haban mansura. Ini asbabun nuzul dari surat Al-Furqan ayat 20 ayat 23 ini, bahwasanya Sayyidah Aisyah mempunyai teman dekat, mempunyai teman akrab, dan itu tetangganya yang mana baik sekali, suka memberi. Surat ke-13 ayat 23. Sudah ketemu ya? Sudah ketemu ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Bisa dilihatkan di situ artinya ada kan? Surga Aden, terjemah bebasnya, yang akan mereka masuki bersama orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka. Jadi min abaihim itu bapak-bapak mereka, termasuk di dalamnya itu kalau juga termasuk ibu-ibu mereka, kakek nenek, mbah buyut, laki-laki atau perempuan mereka, wa aswajihim, dan dari pasangan-pasangan mereka. Kalau untuk laki-laki berarti sama istri-istri mereka, kalau untuk perempuan berarti bersama suami mereka, ya kan? Wa dzurriyyatihim, dan dari anak keturunan mereka. Jadi antum itu masuk surga nggak cuma sama siapa? Nggak cuma sama istri kita kan? Tapi sama siapa? Dari bapak nenek moyang kita kan? Juga anak cucu kita. Kalau nenek moyang itu garis keturunan ke atas, kalau anak cucu itu garis keturunan ke bawah. Gitu. Terus ini wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Nanti apa yang dilakukan malaikat? Dan nanti kalau kita bahas itu ada sambungannya pada ayat yang ke-24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ubad, dan malaikat mengatakan salam sejahtera kepada kalian atas kesabaran kalian ketika kalian hidup di dunia, kan gitu. Dan nanti insyaallah kita bahas di akhirnya. Nah, kenapa kok kita bersama pasangan kita, terus bapak nenek moyang kita dan keturunan kita itu kok bisa ya sama-sama masuk surga? Apa amalan yang kita lakukan bersama keluarga kita? Sama saja seperti yang tadi. Bisa kita baca pada ayat sebelumnya itu, ayat 17 itu. Dari ayat 17 yang atas itu. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Langsung itu. Bisa ada terjemahnya kan? Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Terus yang perlu kita cermati yang ada kaitannya dengan materi kita malam hari ini itu pada ayat 21. Antum bisa lihat.
walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Artinya di sini adalah orang-orang yang menyambung tali silaturahmi, menyambung kekerabatan, yang mana sebelumnya tali silaturahmi tadi putus. Jadi kita diminta untuk menyambungkan lagi. Paham gak? Tali persaudaraan yang ini khusus untuk ada hubungan darah, garis keturunan. Kemudian walladzina sabaru ayat 22. Orang-orang yang sabar. Wa qaumus shalah. Apa itu wa qaumus shalah? Mendirikan salat. Terus wa anfaqu mimma razaqnahum, kemudian menginfakkan sebagian harta yang kami berikan, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Paham ya? Kenapa kok bisa seperti itu keluarga kita masuk surga bersama-sama? Yaitu tadi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di situ kita juga menyambung tali silaturahmi, tali persaudaraan yang sebelumnya sudah putus, kita sambung lagi. Dan lain sebagainya. Iqamis shalah wa ita'iz zakah. Ya, itu kira-kira kalau kita masih kepikiran anak kita tidak sholat, orang tua kita yang masih ada ini belum sholat, ya, atau kakek nenek kita masih belum sholat, atau masih meninggalkan sebagian kewajiban-kewajibannya, kita masih punya kesempatan. Ya. Karena itu tadi, karena pelengkap nikmat di surga adalah kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai dari garis keturunan, dari hubungan darah. Paham ya? Oh, yang terakhir dalam surat At-Tur, ini kita buka Al-Quran yang terakhir dalam surat At-Tur, ini sebagai penguat. At-Tur ini surat yang ke-52, bisa antum buka. Surat keberapa tadi At-Tur, Akhi Budi? 52. Ayat 21. Ya. At-Tur ayat 21 ya. Nah, ini lebih menguatkan. Ayat 21. Siapa mau baca? Oh, saya bacakan ya. Walladzina amanu. Ya, udah ketemu kan? Wattaba'atuhum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Nah, saya terjemah bebasnya. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin, lalu anak keturunan mereka mengikuti mereka di dalam keimanan tersebut, alhaqna bihim, maka akan kami himpunkan, kami pertemukan mereka dzurriyyatahum bersama seluruh garis keturunannya, yakni garis keturunan ke atas maupun garis keturunan ke bawah. Di situ kata dzurriyyah disebutkan berapa kali? 2 kali, ya kan? Oh, kata dzurriyyah ini bisa berarti garis keturunan ke bawah, anak cucu kita, tetapi juga bisa garis keturunan ke atas, silsilah ke atas. Kalau kita baca dalam surat Yasin, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatan fil fulkil mashhun. Ini surat Yasin ini sering kita baca kan? Dulu kita kan sering yasinan kan? Ya pernah? Ya kan? Dan diantara salah satu tanda kebesaran Allah, kami bawa dzurriyyatahum, nenek moyang mereka, di dalam kapal yang penuh muatan. Di dalam tafsirnya itu dikatakan nenek moyang mereka ini adalah bapak-bapak, nenek-nenek mereka, ya. Ketika terjadi banjir besar di zamannya Nabi Nuh, mereka diangkut dengan perahu yang penuh muatan. Karena pada waktu itu terjadi musibah besar, yaitu banjir besar yang menenggelamkan orang-orang yang tidak beriman. Nah, jadi dzurriyyah wa atba'um dzurriyyatahum biimanin, dzurriyyah yang pertama berarti anak keturunan. Jadi kata dzurriyyah yang pertama itu anak keturunan kita, anak cucu kita yang ke bawah. Sedangkan kata dzurriyyah yang kedua, itu adalah
nenek moyang kita, kakek nenek kita. Jadi bapak ibu kakek nenek sampai mbah buyut apa yang atas itu loh. Jadi gitu ya. Jadi dihimpun menjadi satu di dalam surga. Gimana? Masih belum punya harapan bahwasanya kita kelak ingin berkumpul dengan nenek buyut kita dan anak cucu kita gak? Harus punya. Dalilnya jelas ini, karena pelengkap kenikmatan di surga. Nah, sama, kenapa kita bisa masuk surga? Dalam surat 17 itu, innal muttaqina fi jannatin naim. Syaratnya dzurriyyah kita, keturunan kita, nenek moyang kita, ya, keturunan kita garis ke atas dan garis ke bawah dan pasangan kita harus bertakwa. Ada hal yang perlu kita bahas cermat, itu ada ayat kullum ri'im bima kasaba rohin, ya, ayat 21. Antum tahu artinya? Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Artinya setiap orang beramal itu tergantung dari niatnya. Ini ada sebuah hadis yang berkaitan dengan ini. Kenapa toh kadang orang Jawa, orang terdahulu itu nikah ya, itu dilihat bibit, bebet dan bobotnya. Kalau keturunan itu apa? Bobot ya, nasab ya. Nyapa kok wong Arab itu kok milih nasabnya yang jelas, leso keturunan kiai, leso keturunan ustadz ini ya. Itu meskipun nggak mutlak tapi ada kaitannya dengan ini. Di dalam sebuah hadis, atau siapa? Keturunannya lingkungan pondok ya. Ya. Astagfirullah. Ada sebuah hadis, ini hadisnya panjang, saya bacakan artinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan ada seorang hamba yang mana hamba itu di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimasukkan ke dalam surga. Ya, tentu dia di dalam surga otomatis nggak bisa diragukan ya. Manla ainun ru'at, kenikmatannya itu mata itu belum pernah melihat, wala udhunun samiat. Sebelumnya telinga itu belum pernah mendengar. Tetapi kemudian dia termenung dan menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Allah sebenarnya sudah tahu apa yang ingin disampaikan. Cuma kita supaya bisa mengambil ibrah dari hadis ini. Ya Allah, di manakah bapak-bapak saya? Di manakah istri saya? Di manakah anak-anak keturunan saya? Maka dijawab pada saat itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kita meyakini bahwasanya Allah ini zat yang maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang kau sebutkan tadi, garis keturunan ke atas dan ke bawah tadi, beserta istrinya, berarti dia di dalam surga sendirian. Ngerti nggih? Amal-amal solehnya dulu ketika di dunia tidak bisa menyamai amal-amal soleh yang telah engkau lakukan. Sehingga tentu saja kedudukannya di dalam surga tidak sama dengan kedudukan yang telah engkau capai. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya seseorang yang dimasukkan surga ini amal-amal solehnya lebih banyak, lebih bagus daripada saudara-saudara yang ditanyakan tadi. Meskipun sama-sama di surga, tetapi di dalam tidak berada dalam satu surga. Karena apa? Karena amal solehnya orang yang bertanya tadi lebih tinggi, lebih banyak daripada famili-famili garis keturunan yang disebutkan tadi. Sehingga dikatakan kepadanya, anggota keluargamu yang lain yang telah engkau sebutkan tadi, amal-amalnya tidak mencapai derajat yang engkau dapatkan. Derajatnya tidak sesuai dengan amal-amal yang telah engkau perbuat. Maka kemudian orang ini berkata, ini yang perlu poin penting tadi yang berkaitan dengan nasab. Ya Allah, sesungguhnya dulu di dunia ketika aku beramal soleh, maka tidak pernah meniatkan amal soleh itu hanya untuk diriku sendiri. Jadi ketika beramal soleh tadi, niatnya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi aku meniatkan amal soleh itu selain untuk diriku, tetapi juga untuk bapak dan ibuku, untuk istriku, untuk anak-anakku. Jadi dalam niat itu kami berserikat bersama-sama. Paham ya? Nah, bukan hanya diniatkan untuk dirinya sendiri. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, memerintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang telah dia sebutkan menjadi bagian dari niatnya dalam beramal soleh di
di dunia. Jadi mereka dikumpulkan menjadi satu dalam surga. Nah, ini jadi yang kita garis bawahi tadi, setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya itu berkaitan dengan niat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti tadi, keterangan hadis seperti ini yang dijadikan dalil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ini penting sekali dalam tafsirnya, bahwasanya garis keturunan yang sambung sinambung tadi dalam keimanan, maka kelak Allah akan menghimpun mereka di dalam kehidupan surganya, seluruh keturunannya tadi, itu di surga tertinggi yang diraih oleh garis keturunan tersebut. Paham gak? Jadi kenapa nasab itu penting? Yaitu tadi alasannya ini, asab dalam keimanan. Jadi Ibnu Katsir menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwasanya kalau orang-orang soleh nanti dihimpunkan satu dalam surga bersama anak keturunannya, nenek moyangnya, itu ditempatkan di surga tertinggi yang dicapai oleh salah satu keturunannya. Asalkan ketika beramal soleh diniatkan bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh keluarganya. Ini saya batasi untuk keluarganya loh ya. Masalah nanti untuk jamaahnya beda, pembahasannya bukan di sini ya. Paham ya? Gitu. Jadi makanya kenapa kalau kita punya anak yang atau bapak ibu yang jihad fisabilillah, syahid perang, itu harus kita syukuri. Antum sudah tahu kan pahala orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak atau keturunan yang qadarul alhamdulillah hafid Quran. Antum tahu kan pahala hafid Quran itu? Nah, itu harus kita syukuri. Ya karena ini tadi alasannya. Karena di akhirat kelak kita dikumpulkan. Meskipun di dunia kita tidak beramal soleh sebagaimana keluarga kita yang tadi itu. Ya, tapi dikarenakan niatnya sudah untuk niat bersama-sama, maka kelak kita dikumpulkan dengan orang-orang yang beramal soleh melebihi dari amal soleh kita. Asalkan niatnya untuk seluruh keluarganya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu sudah kita rasakan dalam kehidupan dunia di mana kita menikmati anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna tanpa kehadiran keluarga kita. Di dunia kan sama-sama beriman, kita diberi kenikmatan duniawi, tetapi kita tidak bisa merasakannya dengan keluarga kita yang kita cintai, rasanya kok kurang ya. Ya. Maka kehadiran mereka, keluarga kita yang kita sayangi dari garis keturunan akan menjadi penyempurna dari semua kenikmatan yang telah Allah berikan kelak di akhirat. Tetapi 5 menit gas ya. Ini kan surga-surga terus tadi ya. Ya kan? Ada satu lagi. Tetapi sebagai orang beriman kita tahu tugas kita bukan hanya masuk surga bersama-sama. Apa? Tugas kita bukan hanya masuk surga bersama-sama. Kita bisa masuk surga bersama dengan nenek moyang kita, anak cucu kita, dengan syarat-syarat tadi yang telah kita bahas dalam Al-Quran yang kita baca tadi. Tetapi tugas utama kita bukan itu sebenarnya. Ada tugas lain yang lebih penting dan lebih berat, yaitu terdapat dalam surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim, surat yang ke-66, ayat ke-6. Setengah 8 ya, Pak Pendi ya? Sampai setengah 8 gak apa-apa, Pak Mamang ya? Ya. Sudah ketemu, Bung, sudah ketemu. At-Tahrim. Ini juz yang ke-28 At-Tahrim ya. Surat yang ke-66, ayat ke-6. Sudah? Saya bacakan kalau sudah. Ya ayyuhalladzina amanu, apa lanjutannya? Ku anfusakum wa ahlikum naron wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun sidadun, kalau pakai tajwidnya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri-diri kalian. Ada terjemahnya kan? Wa ahlikum, dan juga keluarga kalian, naron, dari api neraka, wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu, 'alaiha, padanya, di dalam neraka itu tadi, malaikatun, terdapat malaikat-malaikat, giladun, giladun itu bengis, juga apa? Kasar kan?
Sidadun itu keras. La ya'suna ma amarahu, la ya'suna Allah ma amarahum. Mereka tidak pernah, para malaikat itu tidak pernah mendurhakai Allah dalam apa yang Allah perintahkan pada mereka. Bayafaluna ma yu'marun. Ya, bayafaluna ma yu'marun ya. Dan mereka melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan pada mereka. Jadi yang ingin saya sampaikan, tugas kita itu bukan adkhilu anfusakum wa ahlikum al jannah, ya kan, jannatan. Tugas kita itu bukan masukkanlah dirimu dan keluargamu ke dalam surga, ya toh. Tapi tugas kita apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi dawairu dakwatina, menyuruh kebaikan, mendekat kepada Allah itu ada 5 wilayah. Yang pertama diri kita, ku anfusakum. Yang kedua wa ahlikum, keluarga kita. Yang ketiga wa angdir asyirotakal akrobin, kemudian kaum kerabat kita. Litungdiro umul qura, kemudian yang keempat ini masyarakat sekitar kita. Liyakuna lil alamin nadhiran, kemudian alam semesta. Nah, kita itu diwajibkan pertama kali yang ini. Ya. Jadi apa tadi, kita enggak diwajibkan adkhilu anfusakum wa ahlikum jannah, ya kan? Masukkanlah diri kalian dan keluarga kalian ke dalam surga, kan enggak kan? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Kira-kira berat mana, Pak? Berat memasukkan kita ke dalam surga atau menjaga diri kita dari siksaan api neraka? Berat yang kedua ini, Pak. Karena masuk surga itu ada 3 kategori, ada 3 skenario maksudnya. Masuk surga itu ada 3. Yang pertama, masuk surga tanpa hisab. Saking banyaknya kebaikan-kebaikan yang dilakukan, maka tidak perlu diaudit lagi. Paham ya? Saking banyaknya amal-amal solehnya, saking banyaknya persiapan yang dia siapkan untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal solehnya ini menutupi amal-amal salahnya. Nah, jadi nanti tolong jangan ditanyakan apa sih kriteria orang yang masuk surga tanpa hisab, amalan-amalan apa, insya Allah kita bahas lain waktu. Tapi semoga kita masuk dalam kategori ini ya, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi ya. Jadi nggak perlu dihisab, nggak perlu diaudit, langsung masuk surga. Enak apa enggak? Enak kan? Kemudian yang kedua, masuk surga itu dengan hisab. Tetapi ketika dihisab, amal-amal solehnya itu lebih banyak daripada amal-amal salahnya. Amal-amal solehnya itu lebih banyak daripada keburukan-keburukan yang dia lakukan. Pahalanya itu, timbangan pahalanya itu lebih berat daripada dosanya. Nah, ini kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena lebih berat tadi, dia meskipun dihisab tetapi tetap masuk surga. Paham nggih? Nah, yang ketiga, kategori yang ketiga, kategori yang ketiga, bahasa ada sing penak ini, saya takut ini. Masuk surga, tetapi di dalam keimanannya itu ada sebuah permasalahan. Jadi orang beriman, yang artinya apa? Kebalikan dari yang kedua tadi. Amal solehnya itu lebih sedikit daripada keburukan-keburukannya. Jadi dosa-dosanya itu lebih berat daripada pahala-pahalanya. Maka menurut Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang demikian ini tidak bisa langsung memasuki surganya, tetapi harus harus masuk dulu ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita masuk seperti ini. Antum kalau tahu siksanya neraka yang paling ringan itu apa? Kalau dalam riwayat Abu Thalib itu kan pakai terompahan, sendal ada terompahan, menyentuh api neraka itu sininya otaknya mendidih, itu yang paling ringan. Artinya skenario masuk surga yang ketiga ini mampir dulu ke dalam neraka. Nanti setelah dosa-dosanya tuntas baru dimasukkan ke dalam surga. Nah, kalau Allah mengatakan adkhilu anfusakum wa ahlikum jannah, itu ringan bagi kita.
Ya, karena ada skenario 3 tadi masuk surga kan ringan. Tetapi karena Allah mengatakan ku anfusakum wa alaikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka, maka kita tidak disarankan masuk surga kecuali dengan 2 hal. Yang pertama masuk surga tanpa hisab, yang kedua masuk surga dihisab tetapi amal-amal soleh kita lebih berat, lebih banyak daripada keburukan-keburukan kita, sehingga pahala-pahalanya lebih berat daripada dosa-dosa kita. Sedangkan kategori yang ketiga kita tidak diperbolehkan. Ngerti nggih? Makanya kita ketika selesai berdoa itu pasti kita memakai doa yang terkenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan wa adkhilna jannah, dan berialalah kami dari siksa api neraka. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insya Allah pada bulan depan, pada pekan yang sama, langkah-langkah apa supaya kita bisa masuk surga tanpa hisab, ataupun kalau meskipun dihisab, amalan kita lebih berat daripada keburukan kita, sehingga kita bisa masuk surga tanpa mampir dulu ke dalam neraka. Insya Allah pekan depan itu kita bahas. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Kurang lebihnya ada mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.